Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua, seluruh jemaat Gemim Petra Kinilo, bahkan juga yang bisa mengikuti langsung dari media sosial. Kita akan beribadah di malam hari ini dalam ibadah Bipra kolom dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita mulaikan ibadah ini dengan melakukan dari Kidung Jemaat 183 menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Sebagai nas pembimbing dibaca dari Yesaya 59 ayat 3 sampai 4 berkata begini: sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana, melahirkan kelaliman. Kita melakukan dari NNBT Mod 8. Banyak orang suka diampuni. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di malam hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberi makna bagi kehidupan kita melalui pemahaman yang benar akan arti kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang telah rela untuk menghapus dosa kita. Marilah dengan jujur kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi.
segala aib, celah, dan dosa-dosa kami. Apakah lewat perkataan dan perbuatan, oleh karena itu, ya Tuhan Allah, Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini, kami datang menghadap kekudusan hadirat-Mu dengan membawa segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Engkau Maha melihat dan mengetahui akan segala yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami bermohon kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Bapa di surga, anugerahkan kami hikmat, agar sungguh-sungguh ya Bapa, kami menaklukkan kehidupan kami, keluarga kami, hanya di dalam kehendak-Mu, dan kami menjadi umat-Mu yang bertanggung jawab dalam perjalanan kehidupan ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu ya Bapa, dengar dan sambut pengakuan dosa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita melakukan bersama dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua bagian A. Kita melakukan bersama-sama ku tetap pada salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan
kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib itu. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, kami berkumpul dan bersekutu di dalam nama-Mu pada malam hari ini. Dan Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami semua. Oleh karena itu kami mohon Bapa, tiliklah kami semua. Persiapkan kami semua untuk boleh menerima firman-Mu sebagai kekuatan dan motivasi kami untuk melangkah, sambil terus membangun pengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Bipra kolom 1 sampai dengan kolom 22 di malam hari ini kami hanya letakkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kembali kita membaca bersama dari kesaksian kitab Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-63 sampai ayatnya yang ke-71. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan Dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah.
Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Saudara-saudara jemaat, sampai demikian pembacaan firman. Dan sebelum kita merenungkan, ada solo dari Bapak Rizky Manopo. Waktu petang ku tiba di tepi sungai, berakhirlah susah hidupku. Ada satu yang tumbuh buat tunjuk jalan, ku tak menyeberang sendirian. Ku tak menyeberang sendirian. Yesus mati karena dosaku. Alam gelap berlalu, Dia menunggu saya. Ku tak menyeberang sendirian. Waktu petang ku tiba di tepi sungai, berakhirlah susah hidupku. Ada satu yang tumbuh buat tunjuk jalan, ku tak menyeberang sendirian. Ku tak menyeberang sendirian. Yesus mati karena dosaku. Awan gelap berlalu, Dia menunggu saya. Ku tak menyeberang sendirian. Awan gelap berlalu, Dia menunggu saya. Ku tak menyeberang sendirian. Ku tak menyeberang sendirian. Demikian pujian dari Bapak Rizky Manopo menghantar kita dalam perenungan firman di malam hari ini. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, jemaat Maha Tuhan yang boleh beribadah dalam ibadah Biprakolom serentak dilaksanakan dari kolom 1 sampai kolom 22 dalam panduan pengeras suara dari rumah gereja. Baik anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapak, bahkan lansia. Rasanya bahwa bagian Alkitab yang
dibaca dan yang menjadi perenungan kita di malam hari ini telah pesan-pesan firman-Nya telah kita dengarkan semua, baik itu sejak di ibadah minggu yang juga dipandu dalam pengeras suara, maupun ibadah-ibadah di praaras jemaat. Kita semua telah diperlengkapi oleh firman, diajar oleh firman, dan diteguhkan oleh firman. Dalam arti bahwa telah banyak yang disampaikan dan dipesankan lewat firman yang menjadi bagian perenungan kita masing-masing, yang kita kenakan dalam konteks kita masing-masing, baik dari kehidupan keluarga kita, kehidupan berjemaat kita, maupun dalam konteks di mana kita semua sementara terpanggil untuk menggumuli bersama-sama akan COVID-19 saat ini. Dan saya percaya bahwa keyakinan kita tentang Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak pernah goyah. Sekalipun kita menghadapi berbagai-bagai persoalan dan pergumulan, tapi pemahaman dan keyakinan iman kepada Kristus yang akan terus menjadikan kita semua sebagai umat Allah yang bertanggung jawab. Bagaimana memberikan kesadaran betapa pentingnya ibadah-ibadah keluarga yang di dalamnya ada biprah. Keluarga-keluarga yang mandiri dalam beribadah, yang bertanggung jawab dalam beribadah, dan yang terus berupaya untuk menerapkan akan ajakan firman di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati, kita telah mengetahui bersama tentang perlakuan-perlakuan dari orang-orang yang tidak menyukai Yesus, ketika dia ditangkap. Tapi Yesus, dia tidak pernah memberi jawab terhadap apa yang dilakukan mereka. Demikian juga dengan perlakuan dari mahkamah agama kepada Yesus, yang berupaya untuk menjebak Yesus, yang berupaya untuk membentuk opini bahwa sesungguhnya Yesus layak untuk dihukum. Pertanyaan tentang kemesiasan Yesus bukan berarti mereka mau percaya ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Tapi pertanyaan itu dirancang sedemikian rupa karena upaya-upaya untuk menjerat Yesus, untuk membunuh dia,
sudah terlebih dahulu ada dalam pikiran orang-orang yang memiliki wibawa dalam lembaga keagamaan yang memiliki wibawa. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada akhirnya ketika Yesus menjawab, walaupun dia ketahui bahwa di saat dia menjawab, apapun yang akan dia berikan tetap dia akan disalahkan. Karena mereka tidak percaya, mereka tidak menerima, mereka tidak mau melihat fakta-fakta yang telah dilakukan oleh Yesus. Karena tujuan mereka adalah untuk mengenyahkan Yesus. Tapi sekalipun apa yang dialami oleh Yesus dengan perlakuan-perlakuan itu semakin meneguhkan bahwa sesungguhnya dialah Mesias, dialah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Dia harus menderita, dia harus mati di kayu salib agar manusia bisa diperdamaikan kembali dengan Allah. Nah, pengharapan ini saudaraku yang memberikan kekuatan iman bagi kita semua. Ketika kita menghadapi pergumulan saat ini, kita juga terus diajak memiliki pengharapan akan janji Tuhan, kedatangannya untuk kali yang kedua. Menjadi orang yang memiliki pengharapan mengharuskan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak, pribadi-pribadi yang mau bersikap kritis dan mengambil tindakan-tindakan konkret terhadap segala persoalan yang terjadi dalam konteks kita dewasa ini. Karena kehidupan keberimanan kita kepada Kristus, dia harus terwujud lewat tindakan-tindakan konkret kita. Karena itu lewat ibadah Bipra di jemaat kita, Petra dari kolom 1 sampai kolom 22, saya mengajak kepada kita semua, sekalipun kita menghadapi tantangan dan pergumulan, sekaligus kita menghadapi ancaman dari COVID-19, tapi mari kita terus menjaga, kita terus memelihara akan pengakuan iman kita kepada Kristus, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika dia berkenan, dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar, menyelamatkan kita, bahkan mengenyahkan sakit penyakit yang merongrong kehidupan kita semua. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita terus melaksanakan keterpanggilan kita sebagai umat tebusan Tuhan. Kita membangun kehidupan kita yang terus-menerus tergantung kepada Tuhan, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab. Tuhan Allah akan menolong kita semua, akan meneguhkan dan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan dalam firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Sambil kita memberi, kita melakukan dari Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh
ku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang hidup. Karena firman-Mu boleh menjadi bagian perenungan kami semua dalam ibadah Bipra kolom 1 sampai dengan kolom 22. Kami mendapatkan berbanyak hal, baik pengajaran-pengajaran, nasihat, kritikan, lewat firman ini, tapi juga untuk terus membangun komitmen pada pengakuan kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami semakin dikuatkan, ya Tuhan, untuk merenung hari-hari yang Engkau berikan dan mengambil sikap dan tindakan dalam panduan dan tuntunan firman, baik dalam konteks keluarga-keluarga kami masing-masing, tapi juga dalam konteks ketika kami sementara menggumuli COVID-19 ini. Kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang rela menderita untuk kami, yang mau mengangkat beban penderitaan dan pergumulan kami. Karena itu Engkau menjadi Allah yang menderita, Allah yang diperolok-olokkan, yang diperlakukan dengan tidak adil. Tapi di situ Engkau menyatakan keadilan-Mu. Untuk kami manusia, kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul dengan sendirian, karena Tuhan Allah mengasihi dan mencintai kami. Tuhan Allah tahu segala harapan dan kerinduan-kerinduan kami semua untuk bebas dari ancaman dan penularan COVID-19 ini. Engkau melihat segala upaya-upaya yang telah kami lakukan sampai saat ini. Karena itu Bapa, kami berterima kasih. Bapa, kami percaya dengan firman ini memberi bukti bagi kami tentang keagungan kasih Kristus bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh beribadah Bipra kolom di malam hari ini, walaupun hanya lewat panduan pengeras suara di rumah gereja, tapi kami percaya kami boleh bersekutu sesama anggota keluarga Bipra, tapi juga bersekutu dengan Tuhan. Kami disegarkan dan kami diberkati. Karena kami terus mengharapkan campur tangan-Mu, ya Bapa, untuk memelihara kami semua, menjaga, melindungi, dan menolong kami. Biar segala yang baik yang asalnya dari Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Jauhkan kami, ya Bapa, dari segala hal yang tidak dikehendaki. Tapi biarlah kami terus menaruh taat dan setia kepada Engkau, menjadi kuat dan teguh dalam segala pergumulan-pergumulan kami, dan memaknai itu dalam upaya mengikuti Kristus di jalan sengsara. Berkati kami semua dengan segala apa yang kami perlukan, ya Tuhan.
Dan Tuhan lihat segala persoalan-persoalan kami. Baik persoalan keluarga-keluarga kami, persoalan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, dan berbagai-bagai persoalan. Engkau beri jawab kepada kami, ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak mau meninggalkan kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu di Gemim Petra Kinilo ini. Anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, dan lansia, Tuhan berkati. Berkati pelayan-pelayan khusus-Mu, penatua, siamas, pendeta, baik di kolom-kolom maupun dalam kompelka Bipra. Berkati seluruh perangkat-perangkat pelayanan yang ada. Tapi juga Tuhan Allah kiranya memberkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu ya Bapa, yang sampai pada malam hari ini melakukan berbagai-bagai upaya mengatur, menata pengeras suara agar supaya ibadah boleh terlaksana, baik lewat pengeras suara ataupun orang-orang kekasih kami dimanapun berada yang mengikuti lewat media sosial. Berkati mereka Bapa, mereka meninggalkan keluarga-keluarga mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluarga-keluarga mereka. Tuhan berkati mereka dalam hidup. Demikian juga Tuhan Allah Bapa di surga. Engkau berkati dengan kekuatan dan pertolongan bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah duka cita. Engkau teguhkan, Engkau hibur dan kuatkan. Tapi juga yang sakit, baik yang ada di rumah dan di rumah sakit, mereka menantikan lawatan Tuhan, memberikan semangat, pengharapan, bahkan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berbagai-bagai upaya yang dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, tenaga-tenaga kesehatan terkait dengan COVID-19 ini, berkenanlah Tuhan menguduskan semuanya itu. Biar Tuhan memberkati segala upaya usaha-usaha yang dilakukan, sambil Tuhan hadir bagi mereka yang sementara bergumul menjadi pasien karena tertular virus corona ini. Dimanapun mereka berada Bapa di seluruh dunia, Engkau Allah yang berkuasa atas dunia ini. Nyatakan kasih, anugerah, dan kebaikan-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati tenaga-tenaga kesehatan, dokter, perawat, para medis, semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Jaga mereka, lindungi mereka Bapa. Beri mereka kuat, sehat, dan umur panjang. Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk menangani pasien-pasien, baik yang positif ataupun yang masih berstatus ODP dan PDP. Rumah sakit yang menjadi rujukan, biar Tuhan Allah kuduskan dan berkati. Berkati pemerintah kami Bapa di negara kami. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden bersama dengan jajarannya, Tuhan berkati. Demikian juga di Provinsi Sulawesi Utara, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur bersama dengan jajaran, Tuhan berkati. Sampai di Kota Tomohon juga Tuhan berkati. Segala upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota bersama dengan jajaran, Tuhan berkati. Sampai di Kelurahan Kinilo dan Kinilo 1. Segala upaya-upaya yang dilakukan, Tuhan berkati dan terus menumbuhkan kesadaran kepada kami sebagai jemaat dan masyarakat pentingnya mengambil bagian dalam upaya-upaya ini.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Berkati, teguhkan dan tolong badan pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Keinjili di Minahasa, ketua sampai dengan anggota. Biar Tuhan Allah memberikan hikmat, kemampuan bagi mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami memberikan persembahan, kuduskan persembahan kami, nama Tuhan kami puji dan kami muliakan, dan hentar kami Bapa dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih, merenungkan hikmat dan pengorbanan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami semua yang beribadah di malam hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus, termasuk kostor, pemain keyboard, semua yang terlibat operator di malam hari ini. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa, bersyukur dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita melakukan dari Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku aman dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat malam.